akan membahas materi momen inersia. Pernahkah kalian mendengar kata inersia? Inersia kata lainnya adalah kelumbaman. Inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya semula. Lembam sama artinya dengan malas. Malas itu artinya adalah kalau benda semula diam, dia akan malas untuk bergerak, atau kalau benda yang semula sudah bergerak, dia akan malas untuk diam. Inersia dipengaruhi oleh massa benda. Jadi massa benda sangat mempengaruhi besarnya inersia benda. Semakin besar massa benda, maka inersia atau malasnya benda akan semakin besar pula. Contoh, orang yang bermassa banyak atau gemuk duduk dengan orang yang bermassa sedikit atau kurus, kemudian disuruh berdiri dengan cepat, maka orang yang bermassa lebih banyak atau orang yang gemuk akan lebih malas untuk berdiri. Contoh kedua, antara truk dengan sepeda motor, yang jelas adalah massa truk pasti lebih besar dari massa sepeda motor, berada di jalan raya, kemudian apalagi di jalan yang menurun, kemudian tiba-tiba disuruh merem mendadak, maka yang pasti adalah truk akan lebih malas untuk berhenti dengan cepat. Nah, apakah momen inersia berlaku juga pada gerak rotasi? Oke, apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Momen inersia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa dan jarak benda terhadap porosnya. Momen inersia dilambangkan oleh huruf I besar, sehingga dari sini kita akan bisa menuliskan rumus momen inersia I sama dengan mR kuadrat. M itu adalah massa dengan satuan kilogram, R itu adalah jarak benda terhadap porosnya dengan satuan meter, dan I itu adalah momen inersia. Nah, apa sekarang satuan dari momen inersia? Satuan momen inersia bisa dilihat dari rumus dan bisa kita turunkan dari rumusnya. M satuannya adalah kilogram dikali R satuannya adalah meter, karena kuadrat berarti meternya juga kuadrat, sehingga satuan momen inersia di sini adalah kilogram meter kuadrat. Rumus momen inersia ini berlaku untuk benda yang berbentuk partikel atau titik. Kalau benda lebih dari satu buah partikel seperti yang ibu gambarkan ini, jadi ada dua partikel, maka momen inersianya itu adalah penjumlahan dari seluruh momen inersianya, jumlah total. Momen inersia itu adalah besaran skalar sehingga arah tidak menentukan, jadi semuanya dijumlahkan. Oke, sehingga dari sini kita bisa mencari I totalnya adalah I1 ditambah I2. Kalau seandainya di soal kalian ditambahkan dengan adanya M3 atau adanya M4 lagi, maka tinggal dijumlahkan ditambah I3 ditambah I4 dan sampai ditambah I ke M. Dengan I itu adalah mR kuadrat, sehingga di sini M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat dan seterusnya. Sebagai contoh soal bisa kalian lihat di gambar yang sudah ibu tampilkan. Jadi pada bekerja tiga buah benda, yaitu M1, M2 dan M3 dengan simbol rotasi di tempat ini. Ditanya, tentukanlah momen inersianya. Seperti yang ibu jelaskan tadi, momen inersia itu tinggal dijumlahkan karena ada tiga buah benda bermassa M1, M2, M3, berarti I totalnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Oke, setelah ini kita masukkan angkanya. M1 massanya 2 kg dikali R1. Ingat, R itu adalah jarak partikel terhadap porosnya. Berarti jarak M1 terhadap porosnya adalah 2. Ingat kuadrat. Ditambah M2, kita lihat M2 massanya adalah 2 dan jarak M2 terhadap porosnya itu adalah 1 meter kuadrat. Tambah M3, M3 massanya 4 kg dikali berapakah jarak benda 3 terhadap porosnya?
Jarak benda 3 terhadap porosnya itu adalah 1 ditambah 1. Jadi 2. Sehingga di sini 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 2 itu adalah 8 ditambah 2 ditambah 16 sama dengan 26 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas momen inersia pada benda pejal. Benda pejal adalah benda padat. Contohnya adalah batang, kemudian bola, silinder, dan masih banyak lainnya. Ya, rumus yang pertama itu adalah rumus pada batang homogen. Batang homogen ada 3 rumus yang harus kalian ingat. Yang pertama, jika dia diputar di pusat massa, artinya di tengah-tengah, batang dengan panjang L. Jika diputar di pusat massanya, maka dirumuskan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Yang kedua pada batang, yaitu jika batang sepanjang L diputar di ujungnya, ujung itu boleh ujung kanan atau di ujung kiri, maka momen inersianya dirumuskan I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Oke, rumus batang yang ketiga adalah jika batang itu diputarnya di antara pusat dan ujung seperti yang Ibu gambarkan ini. Misalkan batang sepanjang L diputar di antara pusat dan ujungnya. Jadi ditaruh di sini sumbu putarnya, dengan jarak sumbu putar menuju ke pusat itu dilambangkan dengan D. Maka rumus momen inersianya itu adalah I di pusat massa ditambah md kuadrat. Atau kalau kita uraikan lagi, I di pusat massa tadi adalah 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat. Dan ingat, D itu adalah jarak dari sumbu putar menuju ke pusat massanya. Nah, untuk rumus momen inersia pada benda pejal yang lain bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, kita bisa lihat soal nomor 1. Batang homogen memiliki momen inersia 3 kg meter kuadrat jika diputar di pusat massa. Pertanyaannya, berapakah momen inersia batang jika diputar di ujung? Oke, diketahui I di pusat massa katanya adalah 3 kg meter kuadrat. Ditanya, berapakah I di ujung? Kalau kalian bingung, kamu tulis dulu. I di ujung itu dirumuskan 1/3 ml kuadrat. Nah, berarti di sini kalian memerlukan nilai, berapakah nilai ml kuadrat? Dimana kita mendapatkan data ini? Karena clue-nya cuma 1, berarti dari clue itulah kita akan mendapatkan nilai ml kuadrat. Oke, dari clue IPM sama dengan 3. IPM rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat sama dengan 3. Berarti berapakah ml kuadrat? ml kuadrat berarti adalah 3 dikali 12. Sehingga nilai ml kuadrat sama dengan 36. Setelah tahu nilai ml kuadrat, sudah langsung bisa kita jawab. Berarti I di ujung itu adalah 1/3 dikali 36. Jadi sama dengan 12 kg meter kuadrat. Sebagai contoh soal yang kedua, batang homogen bermassa 5 kg memiliki panjang 12 meter. Berapakah momen inersianya jika sumbu putar diletakkan seperti gambar ini? Jadi diletakkan 2 meter dari ujungnya. Baik, diketahui massa sama dengan 5 kg, L sama dengan 12 meter. Ditanya, berapakah I-nya, momen inersianya? Seperti rumus yang sudah kita pelajari tadi, jika benda diputar di antara pusat dan ujung, maka rumus momen inersianya itu adalah 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat. Sama dengan 1/12 dikali 5 dikali 12 kuadrat ditambah 5 kali. Berapakah D? Apakah D
D-nya 2 meter? D itu adalah jarak sumbu putar terhadap porosnya. Berarti apakah D itu 2 meter? Tidak, bukan? Jadi karena panjang batang ini adalah 12, berarti setengahnya dari 12 itu adalah 6. Sehingga D-nya itu adalah jarak dari pusat ke sini itu adalah 4 meter, biar menjadi 6. Nah, sehingga kita langsung masukkan nilai D-nya itu adalah 4. Ingat, dikuadratkan karena itu yang biasanya kalian lupakan. Sama dengan ini hilang 1 12-nya, sehingga tinggal 5 kali 12 itu adalah 60. Ditambah 4 kuadrat itu adalah 16 dikali 5 80. Sehingga jumlah totalnya adalah 140 kg meter kuadrat. Itu adalah nilai momen inersianya. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang momen inersia. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa like dan subscribe agar bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.